Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Menemani Anda dalam siaran obrolan budaya RRI Net Pro 1 RRI Serui malam hari ini dengan topik menjaga identitas suku Batak dan tradisi di perantauan. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, menjaga identitas suku Batak dan tradisi di perantauan itu merupakan cara untuk menghormati leluhur dan mempertahankan warisan budaya yang telah diwariskan. Kita malam hari ini sudah ada di studio Pro 1 RRI Serui, narasumber kita Ketua Kerukunan Masyarakat Batak. Saya izin menyebutkan nama Bapak. Selamat malam Bapak Punguan Simanjuntak. Apa kabar Bapak? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya kita malam hari ini bisa Anda saksikan melalui siaran langsung melalui YouTube RRI Serui. Dan terima kasih untuk pendengar yang malam hari ini mungkin sedang menyaksikan kami dari RRI Serui. Baik, saya Maria Numberi dan juga Bapak Simanjuntak akan berbicara mengenai kerukunan Batak ya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen atau lebih tepatnya di Kota Serui. Kota Serui sering kait-kaitkan dengan kota Acis ya, aman, ceria, indah dan sehat. Kami berharap masyarakat Batak di sini juga aman, ceria, indah dan sehat ya Bapak ya. Iya. Oke, kita langsung obrol saja malam hari ini kepada narasumber kita Bapak Punguan Simanjuntak sebagai Ketua Kerukunan Masyarakat Bapak, khususnya di Kota Serui. Bisa mungkin gambarkan seperti apa keberadaan suku Batak yang ada di Kota Serui saat ini? Baik. Selamat malam seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Sebelum saya menjelaskan, pada kesempatan saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan RRI dan seluruh staf yang satu kehormatan mengundang kami dari Kerukunan Batak untuk membahas ya budaya Batak di perantauan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Betul. Baik. Orang Batak ada di Kepulauan Yapen ini, kalau menurut sejarah yang kita dengar itu mulai dari zaman Trikora. Zaman Trikora ya. Oke. Ya, beliau-beliau termasuk Pak Harahap, satu pendiri kabupaten ya. Waktu dulu artinya dari bergabung bersama pendiri-pendiri yang lain ya. Oke. Iya. Terus berikutnya lagi ada zamannya Taspos, pegawai-pegawai guru-guru yang ditempatkan. Benar-benar. Ya, Oke. dari Sumatera Utara ke Papua ke sini, Papua. ke Kepulauan Yapen. Terus saat ini ditambah lagi ya perantau-perantau. Pada umumnya kan masyarakat Batak di sini perantau, datang dari Sumatera Utara. Ditambah lagi sudah degradasi kedua. Iya. Ya, dari yang lahir di sini, bekerja di sini, umumnya menyebar di Kota Serui ini, kemudian di distrik-distrik, di kampung-kampung ya Bapak ya. Yang mereka kebanyakan bekerja sebagai ASN, TNI Polri dan juga wira swasta, dan kemudian di karyawan di Dawai. Oke. Kurang lebih sudah berapa jiwa nih Bapak untuk masyarakat Batak sendiri yang menempati Kabupaten Kepulauan Yapen sampai saat ini? Mungkin ada data dari kerukunan? Saat ini sekitar 160-an kakak ya. Oh, 160-an kakak. Ya, sekitar 600 jiwa. 600 jiwa. Itu yang sudah berkeluarga anak-anaknya. Ya, ada cucu-cucunya juga. Iya. Oh iya, oke. Baik, mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak Simanjuntak, dalam kerukunan keluarga Batak dari sub-suku mana saja nih yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen? Oh, kita ada di sini ada 5 puak yang kita sub-suku itu kita sebut dengan puak. Oh iya, oke. Nah, yang pertama itu ada Toba, ada Karo, ada Simalungun, ada Fak-Fak atau Dairi, kemudian ada Kolak. Oh, berarti ada 5 ada ya? 5 puak. Oke. Itu semuanya ada di sini? Ada. Oke, berarti keluarga-keluarga itu biasa kalau di dalam kerukunan terpisah nggak tuh Bapak? Ya, di samping mereka menjadi anggota kerukunan besar seperti kerukunan masyarakat itu, mereka juga membuat rukun-rukun kecil. Rukun-rukun kecil. Itu yang saya maksud tuh Pak. Oke. Ditambah lagi ada punguan-punguan mereka. Oh iya. Berarti ada kasta-kastanya nggak nih Pak? Di Batak itu tidak ada kasta. Oh tidak ada ya. Cuma kalau kita lihat di daerah lain kan ada tuh kasta-kastanya. Kalau di Batak tidak ada ya? Di Batak itu tidak ada kasta. Oh, iya. Semua sama. Cuma nanti kita bisa jelaskan lebih dalam. Ya, ada
filosofi. Filosofi. Ya, Oh di ya. orang Seperti Batak. apa itu Bapak filosofi dari orang Batak itu sendiri? Saya penasaran nih. Di orang Batak itu kan ada dalian natolu begitu. Jadi artinya sobamar hula-hula begitu dalam bahasa Indonesia. Kita harus hormat kepada keluarga mama kita, Oh, ya. keluarga istri Oke. kita. Kalau Oh, sudah ya. berkeluarga itu hula-hula. Oh begitu. Kemudian manat mardongat tubuh, bijak dalam teman satu marga begitu, harus begitu. bijak. Oke. Kemudian elek marboru artinya baik Iya. sama anak perempuan begitu. Oh, iya. Jadi anak kita yang diambil orang jadi istrinya itu Iya, boru kita. boru Kita kita. harus baik. Oh, iya. Jadi kadang-kadang Ya saya biasa dengar boru tuh ya. ya, kadang-kadang orang menyatakan ada kasta, sebab kadang-kadang kan kalau kita punya pekerjaan di orang Batak itu, kalau ada acara biasanya pihak boru beri itu yang kerja. Oh iya. Itu nanti bergantian. Oh bergantian. Jadi tidak serta merta Tidak. mereka saja begitu ya Pak ya. Ada saatnya posisi kita sebagai hula-hula, itu kita yang artinya seperti raja begitu. Iya iya. Tapi ada Kadang nanti yang lain jadi raja ya. juga ada punya hula-hula yang lain juga Ya, ya, Pak ya. Oh begitu. iya iya. Ada paham, waktunya paham, kita paham. jadi buruh, jadi pekerja. Iya, jadi pekerja. Jadi tidak ada kasta. Oh iya, Nah, berarti jadi- seperti berputar Iya, saja begitu berputar, ya. iya. Yang ini melayani ini, Iya, nanti besok ini melayani iya, ini. Oh gitu, iya, Ih, keren ya. Bapak ya. Oke, bicara soal menjaga identitas dan tradisi, bagaimana masyarakat Batak di Serui ini beradaptasi ya, dalam artian beradaptasi dengan lingkungan dan budaya dari suku lain. Seperti apa Papua dan suku lainnya yang beradaptasi bersama masyarakat Batak, atau masyarakat Batak sendiri cara beradaptasi ke Kabupaten Kepulauan Yapen itu seperti apa, Pak? Jadi ada seperti nasihat dari orang-orang kita tua di kampung, si dapat suluk donaro, artinya kita merantau ke satu daerah, kita harus menerima situasi di sini, bukan memaksakan kehendak kita. Kita iya. harus beradaptasi dengan ada yang di daerah itu. Jadi begitu juga kami orang Batak di Yapen ini, kami beradaptasi dengan terutama budaya Masyarakat lokal ya, lokal budaya di lokal sini ya. Terus begitu juga dengan budaya-budaya yang lain, begitu. Tidak memaksakan kehendak. Seperti kita kan di kerukunan masyarakat Batak ini menikah campur, bukan semuanya Iya, termasuk kadang seperti ada yang menikah dengan Papua, Ya, oke. ya. Ada yang ke Jawa juga, Ya. dari Batak ke Jawa. Jadi berkolaborasi, Iya. saling menerima, saling menghargai satu sama yang lain. Termasuk saya kan bukan dengan orang Batak. Oh begitu. Tapi boleh tidak Pak, misalnya laki-laki Batak bisa kawin dengan perempuan Papua, laki-laki Batak bisa kawin dengan, atau perempuan Batak bisa kawin dengan laki-laki Papua, itu tidak jadi masalah? Oh, tidak begitu? jadi masalah. Tidak Kadang jadi masalah. kalau kita kadang dengar-dengar harus kawin dengan sesama suku begitu, tidak ya. Tidak. Oh, oke. Cuma di orang Batak itu memang kadang kalau menikah dengan suku lain dibatakkan lagi begitu. Oh berarti sukunya dibatakan. Berarti dikasih- yang sudah dikasih sudah marga, dikasih begitu. marga, iya betul. Pantasan ya kakak saya juga dapat marganya 2 ya. Iya. Tujuannya supaya ada posisinya. Berarti kalau yang perempuan dikasih marga, laki-laki juga seperti itu ya Pak. Misalnya perempuannya perempuan Batak, laki-lakinya laki-laki Papua. Ya, Laki-laki Papuanya juga harus dikasih marga. Banyak contoh di sini. Ada yang jadi iya. Pam Samosir. Ada contoh-contoh di sini. Oke, luar biasa Nanti, ya. tapi untuk pelaksanaannya kan di kampung karena di sini sulit melaksanakannya. Oh berarti kalau misalnya mau menikah di sini harus ke kampung dulu ya, ke Batak dulu ya? Kalau menikah pemberkatan saja misalnya yang bisa. bagi umat Kristen ya, karena KMB juga ada ya banyak yang Muslim. Oh iya. Jadi bisa di sini diberkati, nanti ada berkat ke kampung. Ke kampung. Oh Nah, iya. Prosesi adatnya di Oh sana. iya, keren ya. Sekaligus jalan-jalan ya. Iya. Baik, sebagai ketua KMB dalam menjalin hubungan kekerabatan dengan suku yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen atau Serui sendiri, apa saja upaya-upaya yang dilakukan selama ini, Pak? Ya, kita saling menghargai lah. Artinya kalau ada undangan dari rekan-rekan kerukunan Suku yang lain, kita sama-sama hadir gitu ya, Bapak. begitu, Oke. iya. Oke, misalnya lagi buat acara berarti suku lain juga diundang Ya. begitu ya. Seperti mungkin ulang-ulang tahun begitu ya Bapak ya. Ya, kebetulan kita September yang lalu baru berulang tahun ya. Yang keberapa itu yang Pak? 49. 49 luar biasa. Nah, tapi
baru pertama kita lakukan. Iya, Nah, jadi sementara kemarin kita belum mengundang orang lain. Oh iya, berarti baru dari kalangan sendiri. Iya. Luar biasa. Tapi itu merupakan satu batu loncatan Iya. ya, karena 49 tahun nih sudah ada tahun nih. depan ulang tahunnya Mas. Yang berarti harus undang ya Pak ya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih dalam obrolan budaya bersama saya Maria Numberi dan juga Ketua KMB Serui. Saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan beranjak kemana-mana, tetap di obrolan budaya RRI Serui. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, masih dalam obrolan budaya RRI Net Pro 1 RRI Serui. Masih bersama saya Maria Numberi dan narasumber saya Ketua Kerukunan Masyarakat Batak, Bapak Punguan Simanjuntak. Baik Bapak, kalau kita berbicara soal suku Batak ya, apa saja jadi yang menjadi identitasnya, mungkin bisa dijelaskan identitas dari masyarakat Batak itu sendiri. Identitas yang pertama yang marga ya. Marga. Oke. Jadi orang Batak itu kuat dengan marga. Jadi marga itu diturunkan dari ayah, tidak bisa dari ibu ya. Tidak bisa. Jadi marga dari sana nanti hubungan kekerabatan semua akan bisa kita cari. Oke. Terus yang kedua mungkin ya adat istiadat juga. Orang Batak itu punya adat istiadat itu kuat dari leluhur dulu. Iya, memang kelihatan sekali Pak. Kalau misalnya ada acara-acara adat Batak itu memang kelihatan sekali. Oke. Nah, yang
banyak, mungkin ada rumah adat, pakaian adat, pakaian adat, ada ulos. Jadi ada 5 puak ini masing-masing punya rumah adat. Oh iya. Yang masing-masing punya ulos, ada beda-beda sedikit begitu. Oh iya, tapi namanya sama Wulos. Wulos, Oke, iya. tapi identiknya agak beda-beda Beda-beda ya. sedikit. Oke, apa yang bisa membedakan itu, Pak? Yang bisa membedakan? Ya, kalau saya lihat kalau dari rumah adat, rumah ya, adat. ya sedikit sebetulnya yang membedakan. Mm-mm. Nah, susah kita gambarkan juga. Oh, Artinya, berarti kalau iya memang kalau mau digambarkan juga nanti agak gimana gitu ya. Oke. Kalau ulos mungkin ya seperti kalau kita di Toba kan kita selempangkan begitu. Tapi kalau yang laki-laki kalau di Puak Karo dia bikin seperti segitiga begini. Oh ya, segitiga ya begini. Berarti ada yang gini, ada yang segitiga. Iya. Oh iya. Jadi cara pakai perempuan dan laki-laki itu beda ya, Bapak ya? Beda. Ulos ini juga banyak syaratnya. Artinya ada ulos tertentu seperti sadum memang itu untuk perempuan. Iya. Ada ragi hotang itu laki-laki. Tidak sembarang. Iya betul. Dan di setiap suku memang seperti begitu ya Bapak ya. Oh iya. Itu yang saya bilang tadi karena kebetulan saya dari Puak Toba ya. Iya. Jadi agak sedikit paham ya. Nah, kalau yang dari sana ya saya kurang. Iya betul Tapi sekali. mirip-mirip sebetulnya Mirip-mirip semua sebetulnya. ya. Identitas orang Batak itu. Mirip-mirip. Oke, baik Bapak. Bisa jelaskan upaya apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan identitas suku Batak dan tradisi di perantauan? Kalau misalnya kita macam mungkin dialek, logat begitu ya. Kalau tong misalnya keluar dari tong punya daerah sendiri, nanti kadang kita lupa dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana upaya apa saja yang dilakukan dalam menjaga kelestarian ini, Pak? Ya, karena saya pikir orang Batak itu setiap rumah tangga ya akan mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Oh iya. Ya. Berarti itu sudah ditanamkan ya. Jangan lupa ajar anak-anak kalian ya. Oh begitu. Jadi yang pertama masalah marga. Karena orang Batak itu seperti yang Ibu bilang tadi, kalau keluar ditanya marganya misalnya tidak bisa menjelaskan, orang bilang nanti itu ini bukan orang Batak ini. Jadi begitu. Oh, makanya iya. kita sebagai orang tua mengajar ke anak-anak karena punya silsilah. Iya, oke. Nah, sehingga ditanya nanti di tempat lain, misalnya di Jayapura, ditanya bisa menjelaskan. Tetenya siapa, Iya. neneknya siapa, ya. Tetenya bapaknya siapa, begitu ya Bapak ya maksudnya. Marga ini kan misalnya si Manjuntak. Si Manjuntak apa, nomor berapa harus tahu. Oh begitu. Iya. Oke. Jadi tidak boleh salah-salah ya Bapak Tidak ya. boleh, kalau salah-salah nanti kan orang bilang kaji. Jadi kurang jelas ya. Batak kaji. Oke, jadi itu harus memang ditanamkan kepada anak-anak ya Bapak ya. Itu masalah marga, terus masalah budaya. Kadang-kadang kalau ada event-event di sini kan ada event-event ya baik di Puak ataupun di kerukunan masyarakat Batak. Misalnya ada Bonataun, artinya syukuran tahun pertama itu ibadah syukur tahunan itu. Tahunan, oke. Ya, ada tortor, ada mungkin lagu-lagu Batak, ya itu biasa ini kan supaya dinyanyikan, di tariannya juga. Yang dilatih anak-anak ini, supaya budaya ini tidak hilang begitu. Oh ya, jadi tetap itu dijaga ya Dijaga dalam. kelestarian. Ya, oke, baik. Mungkin bisa digambarkan nih apa saja bentuk tradisi Batak yang masih dipertahankan sampai saat ini? Ya itu Dalian Natolu itu yang saya bilang tadi, itu harus dipertahankan. Karena ini memang itu yang falsafah hidup orang Batak. Dalian Natolu itu. Baik di Puak yang lain mungkin cara penyebutannya beda, tapi hampir sama. Semuanya harus fokus ke situ ya. Menghargai itu tadi itu. Yang tiga itu hampir sama semua. Itu yang sampai saat ini kita tidak boleh lupakan. Itu harus tetap diingat ya. Dan itulah artinya satu dari leluhur kita ini seperti satu pesan yang memang harus sampai saat kita ini jaga begitu ya. Karena di situ kan timbul etika. Iya. Dengan kita pintar kita menjalankan Dalian Natolu itu di situ etika ada. Artinya di saat kita sebagai buruh bagaimana kita bertindak kepada hula-hula kita, kepada bere kita begitu. Di situ ada etikanya. Nanti orang Batak kalau dia tidak paham itu, dari situ orang bisa nilai. Betul. Nanti bikin barang sabaran-sabaran orang Papua bilang. Karena orang Batak itu orang bilang kan semua anak raja. Jadi raja itu harus paham, punya etika. Iya, betul begitu. sekali.
Oke, luar biasa. Jadi memang itu salah satu yang bentuk tradisi yang memang harus dijaga ketat ya. Baik, bicara soal menjaga kekerabatan, ada istilah dalihan natolu yang dijadikan sebagai falsafah hidup orang Batak. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Ketua KMB seperti apa? Itu yang saya bilang tadi, dalihan natolu itu artinya soba marhula-hula, itu yang pertama. Jadi hula-hula kita itu keluarga dari pihak mama kita, om lah kalau macamnya. Keluarga om, terus ipar kita, keluarga istri kita harus hormat. Mereka hula-hula. Bahkan kalau di Batak itu orang yang tidak menghormati hula-hulanya itu tidak berhasil begitu seperti begitu ininya. Berarti ya. Macam ada kalau mau bahasa kasarnya kutukan begitu ya. Ya. Bahkan orang bilang kan tidak tahu ada begitu kasarnya. Ya, itu lebih ke situ ya Bapak. Begitu ya. Jadi memang itu menjadi satu dalihan natolu ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi manat mardongat tubuh. Kalau dongat tubuh itu maksudnya teman semarga kita. Nah, kita harus bijak. Jangan sembarang-sembarang, walaupun enak kakak adik tuh, tapi harus saling menjaga di situ. Nah, yang ketiga, yang terakhir, elek marburu. Macam saya sama anak perempuan begitu yang sudah menikah, kita harus bujuk ini. Ada kesalahan sedikit atau apa, harus jangan terlalu keras begitu. Harus baiklah sama anak perempuan begitu. Berarti bicaranya jangan kasar, tetapi lembut ya. Oke, luar biasa. Jadi ini anak perempuan memang sangat dijaga sekali ya dalam dalihan natolu ini. Walaupun kan banyak yang beredar maksudnya di orang Batak itu kalau anak perempuan kurang dini, tidak sebetulnya. Itu kan ada dini kan banyak yang mengatakan di orang Batak itu perempuan tidak terlalu terlihat itu zaman dulu. Kalau sekarang dijaga betul ya. Dijaga baru kan perempuan Batak itu sayang orang tua sekali. Iya betul. Ini karena masalah marga ini, makanya kadang-kadang anak laki-laki jadi seperti primadona. Mereka diperhatikan, mereka memperhatikan balik orang tua ya. Dan itu menjadi memang yang sangat luar biasa di Batak itu seperti itu, anak perempuan yang menyayangi orang tuanya. Itu dalihan natolu. Oke, baik Bapak. Apakah prinsip hidup berdasarkan istilah dalihan natolu ini bagi orang Batak menjadi pijakan hidup yang diajarkan lagi ke anak cucu di perantauan? Ya, wajib diajarkan karena seperti yang saya bilang tadi, dengan dalihan natolu itu dia punya etika. Jadi sama omnya dia harus hormat. Nah, seperti itu tadi. Kalau tidak kan nanti orang bilang anaknya itu tidak diajar itu. Jadi kita harus tanamkan kepada anak-anak bagaimana bertindak kepada ini tulangnya ini begitu. Oke, luar biasa sekali. Pertanyaan yang berikut ini, apa dampaknya bila prinsip hidup yang dijelaskan tadi tidak dijalankan dengan benar oleh masyarakat Batak? Ya itu tadi, akhirnya etika kekeluargaan ini jadi amburadul. Amburadul ya. Sampai segitunya ya Pak ya. Oke. Tapi ada tidak selama ini ada kasus yang seperti itu tidak di dalam ikatan keluarga Batak, khususnya di Yapen nih Pak? Kan kalau di Yapen ini kan tidak kandung begitu kan. Jadi misalnya saya dengan dia anak mantu tapi kan tidak kandung. Nah, itu pun kalau di kumpulan di kita dijaga itu walaupun tidak kandung. Jadi apalagi kalau kandung. Tapi kalau saya lihat di HP ini, saya lihat semua melaksanakan dengan baik. Luar biasa. Jadi ketua juga tidak terlalu repot ya, tidak terlalu pusing untuk urus masalah ini, masalah itu ya Bapak ya. Oke, luar biasa. Pokoknya tetap terlindungi saja ya untuk ikatan keluarga Batak yang ada di Serui. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan yang sangat menarik dalam obrolan budaya bersama Ketua KMB Serui. Saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan beranjak kemana-mana. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, masih dalam obrolan budaya kita malam hari ini di RRI Net Pro 1 Serui. Dan masih bersama saya Maria Numberi dan juga Bapak Punguan Simanjuntak, Ketua Kerukunan Masyarakat Batak. Kalau kita sudah obrol tadi ya, banyak sekali hal yang membuat saya semakin penasaran ya. Untung di sesi terakhir ini kita akan kembali bertanya-tanya lagi dengan Bapak Simanjuntak dulu. Bapak Punguan Simanjuntak, Ketua Kerukunan Masyarakat Batak yang ada di Serui. Ini mungkin bisa dijelaskan nih seperti apa manfaat punguan yang dibentuk dalam suku Batak. Ya, manfaatnya banyak ya. Tentu seperti fisiologi kita juga, kita itu hidup sependeritaan begitu. Oh, iya. Jadi sebenarnya saya mau tanya dulu, punguan ini apa nih Pak? Kalau dalam arti bahasa Indonesia? Kumpulan. Oh, kumpulan ya. Oke. Jadi nama saya. Oh, Bapak juga iya, betul nama Bapak punguan. Berarti pas banget ya Bapak jadi ketua sekarang ya untuk mengumpulkan masyarakat Batak di Apen ya Bapak. Jadi itu nasihat orang tua. Orang-orang Batak di perantauan sependeritaan. Jadi makanya diadakan wadah seperti ini, perkumpulan-perkumpulan, baik rukun-rukun kecil ataupun rukun besar, kerukunan masyarakat Batak. Jadi apabila ada sesuatu yang terjadi sama anggota, baik duka ataupun suka, kita sama-sama menghadapi. Luar biasa. Begitu. Oke, jadi ini bukan hanya ada di Kabupaten Kepulauan Yapen saja ya, tapi di seluruh Papua. Indonesia, di seluruh Papua juga sudah ada ya. Luar biasa. Sebagai Ketua KMB, bisa dijelaskan bagaimana setiap punguan mempertahankan identitas dan menjaga tradisi suku Batak selama bertahun-tahun di perantauan, Pak? Iya. Karena kalau kita lihat generasi ke generasi terus ada ya. Oke, silakan Bapak. Ya, kumpulan-kumpulan kecil juga seperti punguan-punguan itu kan setiap bulan kan ada juga aktivitasnya ya. Oh iya, Nah, seperti ibadah sama-sama. Ibadah sama-sama. Oke. Jadi di situ juga nanti ya ada sesuatu yang terjadi, kumpulan-kumpulan itu juga melaksanakan sedikit ya, mungkin tidak bisa persis seperti di kampung, tapi adat istiadat yang mungkin secara sedikit lah. Sedikit bisa memperkenalkan ya, kepada anak-anak ya jadi Bapak ya. tetap anak-anak bisa lihat. Jadi tetap ada Ya. begitu untuk menjaga identitas ini Iya, nih selalu iya, dikasih ke iya. anak-anak ya. Oh ya, itu dalam bentuk menjaganya ya Bapak. Oke. Iya. Oke, baik Bapak. Apa saja bentuk kegiatan yang sudah dijalankan oleh KMB selama ini dalam mempertahankan hubungan kekerabatan di tengah keberagaman suku yang ada di Serui, Pak? Ya, terus terang ya, kalau kita kerukunan masyarakat Batak ini ya kurang mengadakan kegiatan-kegiatan secara besar. secara terbuka maksudnya dilihat masyarakat umum. Iya. Tapi kalau di kalangan kita ya banyak kita lakukan terus seperti ibadah bulanan, gitu. Terus ada acara-acara seperti ya seperti kemarin ulang tahun walaupun hanya di kalangan kita. Iya, Nah, oke. yang memperlihatkan budaya kita juga memang belum terbuka. Iya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan. Iya. Bisa lebih meriah Bisa lagi, lebih meriah. bisa lebih Iya. besar lagi Iya. ya Bapak. Oke, sebagai
generasi penerus tradisi budaya, seperti apa keterlibatan pemuda Batak dalam menjaga identitas suku Batak di Serui? Pemuda Batak ini sangat berperan penting. Mereka itu garda terdepan ya. Apabila ada kegiatan-kegiatan ataupun seni budaya yang mereka itu yang tampil. Jadi perannya mereka sangat besar untuk menjaga identitas Batak di perantauan. Mulai dari nyanyian lah, tarian. Oke. Tapi yang kecil-kecil juga nggak Pak? Ya, Kayak yang kecil-kecil, kemarin sempat lihat anak-anak juga ikutan menari. Iya, yang kecil-kecil, makanya setiap ada perayaan Natal. Oh ya. Biasa itu kan mereka dilatih juga dengan tortor ya. Di setiap perayaan Natal begitu. Ya tentu dengan lagu-lagu gereja. Rohani. Oke. Atau lagu-lagu Batak yang dirohanikan begitu ya? Iya, lagu-lagu Batak rohani, tapi bentuk musik tradisional. Oke. Jadi itu mereka pasti sekarang lagi berlatih nih Bapak nih. Iya, sekarang ada lagu. Karena sudah mau dekat Natal kan, ini sudah ber nih. Latihan di SMK ya PK. Oh ya, luar biasa. Sukses ya. Nanti sampaikan salam saya ya Bapak ya. Oke, apa tantangan yang dihadapi sebagai ketua KMB dalam mempertahankan tradisi budaya tapi juga membangun hubungan kekerabatan antar suku di Serui? Apa yang menjadi kendala dari Bapak sendiri? Kalau Pak untuk Ketua? menjaga hubungan kekerabatan saya kira tidak ada kendala ya, karena kita sama-sama masih terbuka kepada budaya-budaya yang lain juga. Tapi untuk menjaga identitas di perantauan ini tantangan untuk seperti kami keturunan masyarakat Batak ini, kami tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih besar seperti misalnya seperti yang saya ceritakan tadi. Iya. Misalnya pernikahan untuk mengadati, bikin adatnya di sini, itu tantangan karena ulos juga harus dari kampung, baru ada apa ya? Tetua-tetua juga yang harus ini ya. Sumber daya juga kurang. Dayanya. Terus peralatan seperti kalau dilihat di tari-tarian itu di apa, karena ada itu bentuk ya macam tanduk gitu, topi macam ya enggak, maksudnya macam tempat apa itu namanya. Nah, itu juga kerucut ya apa gitu yang ya? dijunjung itu dijunjung. sambil menortor Iya. Kalau bahasa Bataknya tadok itu. Di sini kan tidak ada. Sementara aturan adat ini sudah jelas. Kalau posisi kita misalnya sebagai apa, kita bawanya apa. Jadi seperti yang itu kan isi beras atau padi, itu namanya sipiritodi. Jadi kalau di sini kan tidak ada. Belum lagi keluarga-keluarga susah kita mau. Jadi biasanya mereka kalau bikin adat di kampung itu yang susah kita laksanakan di sini. Oh ya, oke ya, kita doakan saja semoga ke depan bisa ya Bapak ya. Biar jangan jalan jauh-jauh. Tapi kalau menurut saya biaya, biaya juga ya. Tapi kalau menurut saya kalau jalan-jalan nggak apa-apa Pak biayanya. Oke, seperti apa hubungan kerjasama antar lintas suku yang terbangun selama ini Bapak? Oh, saya kira baik ya, baik. Artinya kalau ada undangan-undangan baik dari pemerintah daerah ya kita sama-sama antara kerukunan yang ada di AP ini kita sama-sama dan menjadi saya kira kebersamaan sangat baik, dan kita memang menjadi kerukunan Batak di AP ini ikutlah menyukseskan program-program pemerintah daerah ya. Kalau dari Pak Ketua sendiri melihat masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, masyarakat lokal khususnya itu seperti apa kepada masyarakat Batak? Sangat luar biasa menerima kita, sangat luar biasa. Untuk itu kita bisa bertahan sampai lama di sini. Iya, kan? Betul sekali. Kalau Bapak sendiri sudah berapa tahun di Serui Pak? Sudah hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Usia saya ya Bapak ya. Kalau tidak mereka menerima kita dengan baik, bertetangga, sosialisasi semua Pak. Oh iya. Oke. Jadi menurut Bapak masyarakat Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen atau Serui ini baik ya Bapak ya? Oke, untuk itu mari kita sama-sama menjaga toleransi suku dan agama yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ya Bapak ya. Baik Bapak, kita sudah di sesi terakhir perbincangan kita. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada,
bagi orang Batak, menjaga identitas suku dan tradisi di perantauan itu memiliki makna yang sangat penting di tengah keberagaman tradisi dan budaya. Baik, kita akan closing statement Bapak, karena waktu yang menjumpai kita, waktu juga yang memisahkan kita. Saya ke Ketua KMB sebagai closing statement di akhir kebersamaan kita, himbauan kepada semua masyarakat Batak yang ada di Serui untuk mempertahankan identitas dirinya dan tradisi suku Batak di perantauan. Silakan. Baik, ya mudah-mudahan kerukunan masyarakat Batak dan seluruh anggota masyarakat Batak yang di APN ini semakin solid ya. Amin. Semakin solid, terus turut mendukung segala program pemerintah Kabupaten Kepulauan APN ini ya, supaya kita menjadi daerah yang aman, ya, damai dan maju tentunya. Jadi saya kira kalau untuk mempertahankan identitas itu sudah menjadi kewajiban dari seluruh masyarakat Batak ya. Batak. Saya kira begitu. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Penghuan Simanjuntak yang sudah hadir, dan pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada. Suku Batak menjunjung nilai-nilai budaya yang sangat kuat seperti gotong royong, yaitu kerjasama dan saling membantu. Juga ada somba, menghormati orang lain, juga dan tunggu-tunggu atau sabar dan tabah. Nilai-nilai ini membimbing perilaku suku Batak dalam berinteraksi dengan orang lain dan juga masyarakat luas sebagai wujud mempertahankan jati diri sebagai suku Batak. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, demikian kebersamaan kita malam hari ini dalam obrolan budaya RRI Net Pro 1 RRI Serui. Saya Maria Numberi mengucapkan terima kasih dan juga tim kerja yang bertugas malam hari ini. Sampai jumpa dan pada obrolan budaya selanjutnya. Bye-bye.